Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham di sektor energi dan pertambangan ya. Untuk yang pertama kita cek dulu saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini close di harga penutupan yang kemarin Jumat ya. Jadi untuk saham Antam secara teknikal sih masih bertahan di atas 2100 ya. Ini 2100 itu area supportnya Antam untuk saat ini. Dan ini harganya masih dijaga, nggak breakdown di bawah 2100 ya. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Antam hari ini. Untuk Antam hari ini tanggal 14 November. Secara keseluruhan di apa ini? Diakumulasi cuman nggak terlalu besar ya. Yang paling banyak masuk itu AI netbuy 56M, kemudian YU netbuy 32M, CC netbuy 19M. Yang jualan udah BK cukup banyak, net sell 59M ya. Dan untuk aslinya sendiri net sell ya. Untuk aslinya jualan cukup banyak hari ini di saham Antam, BK, YU, AK versi asing net sell, dan yang nampung itu lokal ya. AI, YU yang nampung itu lokal. Nah, kalau kita cek secara teknikal sih hari ini open gap atas ya. Jadi untuk Antam tadi itu open di 2150 ya, sempat naik habis itu turun lagi. Ini sih udah, apakah besok ada kemungkinan naik? Kalau lihat transaksi hari ini sih diakumulasi cuman nggak terlalu banyak ya untuk saham Antam, dan yang akumulasi itu lokal ya, itu yang akumulasi lokal. Dan di sini ada gap up yang cukup lebar ya, mungkin nggak tahu kapan itu harusnya ketutup ya, entah dalam jangka waktu dekat atau waktu yang lebih lama ya. Kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih untuk besok Antam ya kemungkinan akan konsolidasi ya. Kalaupun turun perhatikan aja level 210, tapi kalau naik ya kayaknya agak berat ya untuk saham Antam besok ya. Soalnya aslinya keluar cukup banyak loh ini. Ya, yang masuk aslinya sedikit sekali, CS cuma masuk 2,4M, ZP masuk 1,6 ya. Dan untuk yang jualan bisa kita lihat bareng-bareng, BK, YO, AKDP ini jualan semua di saham Antam. Walaupun kalau secara keseluruhan sih diakumulasi cuman nggak terlalu gede ya. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Antam YO nya netbuy 32M. Oke, itu untuk saham Antam ya. Jadi ya kemungkinan untuk besok sih menurut saya akan konsolidasi dulu. Pastikan aja saham Antam nggak breakdown di bawah 2100 ya, supaya ya bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misal besok turun dan malah breakdown di bawah 2100 ya, itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA hari ini naik ya. Tadi open gap atas. Jadi untuk MDKA kemarin kan close di 4440. Hari ini open di 4530 ya. Jadi tadi open gap atas sempat nyentuh resisten ya. Jadi tadi sempat nyentuh 4570. Ini area resisten untuk MDKA ya secara teknikal, tapi ditarik turun lagi close di 4500 ya. Kira-kira besok gimana? Dan untuk naiknya MDKA ini juga udah nutup gap ya, walaupun open gap atas sudah ketutup karena tadi untuk MDKA sempat turun juga ke level 4430. Kalau kita cek transaksi untuk MDKA hari ini, untuk MDKA hari ini tanggal 14 November itu secara keseluruhan ada yang distribusi ya, walaupun ditutup surplus 1%. Untuk MDKA BK-nya distribusi 81,7 ya. Jadi untuk BK ini sekitar 90% jualan ya di saham MDKA, valuasinya 90,3M dan net sell 81,7M. Jadi ya distribusi untuk BK-nya di saham MDKA. Dan yang jadi market maker utamanya juga BK ya, yang nampung ada PD, AK, ZP. Ya, PD masuk 48M, AK masuk 24M, ZP masuk 41M ya. Tapi kalau kita cek secara keseluruhan ya sebenarnya ini ada yang nampung ya, walaupun BK distribusi ada yang nampung untuk MDKA. Dan untuk aslinya net sell ya, BK-nya BK asing yang jualan, dan yang nampung aslinya ada ZP, AK, DP.
Untuk lokalnya netbuy ya. Jadi untuk lokalnya netbuy di saham MTKA, untuk asingnya netcell ya. Kalau kita cek transaksinya di sini untuk asingnya di MTKA netcell 40,7 M untuk hari ini ya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Nanggung ya, udah di tengah. Jadi amannya sih kalau mau masuk di MDKA mending nunggu breakout aja di atas 4.570 ya. Kalau di tengah di sih nanggung ya, karena ya nggak menutup kemungkinan kalau besok BK-nya masih distribusi terus ya ada kemungkinan koreksi ya. Coba kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk MDKA. Kalau kita cek dari tanggal 7, kalau dari tanggal 7 sih diakumulasi oleh ZB dan sampai hari ini ZB-nya ZP-nya masih masuk sih ya, jadi setelah bandarmologi cukup aman sebenarnya karena diakumulasi oleh ZP dan ZP-nya sampai hari ini juga masih masuk 41,7 dan untuk ZP ini cenderung akumulasi ya, valuasinya 42 M dan netbuy 41, jadi ya dia masuk di MDKA kemungkinan untuk cenderung swing atau invest lah, jadi seperti itu, bukan scalping atau trader ya untuk ZP ini di saham MDKA. Jadi ya kemungkinan sih untuk harganya harusnya masih dijaga ya, mudah-mudahan bisa breakout di atas 4.570 untuk MDKA besok. Oke, itu untuk saham MDKA, walaupun hari ini BK-nya distribusi tapi ZP masih terus akumulasi ya. Oke, itu untuk saham MDKA, tetap disclaimer. Menurut saya sih untuk besok ya harganya masih dijaga ya, paling ya ada kemungkinan mungkin konsolidasi dulu ya di area 4.570. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham BEPS. Dan untuk saham BEBS hari ini masih konsolidasi di bawah ya. Jadi untuk BEPS masih konsolidasi di bawah ini ya, close di harga penutupan yang kemarin ya. Jadi untuk BEPS close di 3.940. Kalau kita cek transaksinya apakah sudah ada yang akumulasi. Untuk BEPS hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan sih yang netcell sama netbuy ini hampir sama ya, malah cenderung distribusi sih, sedikit distribusi ya. Dan untuk DXLS hari ini murni distribusi di saham BEPS, tidak melakukan pembelian sama sekali. DX valuasinya 8M dan netcell 8M, LS valuasinya 7M dan netcell 7M yang nampung. XA ya, XA masuk 8M juga. Market maker utamanya sih YP, dan YP itu ya cenderung trading, valuasinya 206M, cukup gede ya, cuma netcell 74 juta ya. Jadi kemungkinan untuk besok sih untuk BEPS ya menurut saya sih masih konsolidasi ya. Kalau kita cek dari tanggal 7 November dari 1 minggu terakhir, XA sama AI yang mencoba akumulasi ya. AI ini malah murni masuk loh, jadi 100% yang hampir 100% transaksi AI di saham BEPS itu netbuy, beli. Oke, itu untuk saham BEPS ya, kemungkinan sih masih akan konsolidasi dulu untuk besok ya, mungkin di area sini di dekat-dekat 3.880 itu area support untuk BEPS. Hati-hati kalau breakdown di bawah itu. Oke, itu untuk saham BEPS. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun ya, turun 2,7% ke level 180, dan kalau kita lihat secara teknikal ini udah deket area trendline ya. Jadi untuk besok gimana, perhatikan aja trendline ini. Jadi kalau besok trendline-nya supportnya berarti di 176, 177 ya. Kalau misal besok jebol di bawah itu ya hati-hati aja untuk saham Bumi. Oke, tapi kalau hari ini ada yang akumulasi ya harusnya besok mantul naik ya. Coba kita cek untuk saham Bumi hari ini. Untuk saham Bumi hari ini tanggal
14 November secara keseluruhan sih di distribusi ya, RF netzel 40M, CC netzel 17M. Ya RF ini yang distribusi cukup banyak ya, dan yang nampung FZ, ZP, FS. OS RF yang netzel itu RF ya. Yang masuk RFS ya, agak susah. Yang jadi market maker utamanya sih MG. Cepat MG-nya ya cenderung trading ya di saham bumi, valuasinya 81M dan netzel 6M ya. Jadi ya didistribusi untuk bumi ya, mending amannya wait and see aja dulu, tapi disclaimer ya. Ya menurut saya sih untuk saham bumi udah nggak semenarik yang dulu ya sebelum private placement. Jadi untuk besok perhatikan saya level 177 breakdown di bawah itu ada kemungkinan downtrend untuk saham bumi. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro masih konsolidasi di bawah ya. 1, 2, 3 hari terakhir itu bentuk candle kecil terus di area support. Jadi untuk saham Adaro ya ini supportnya di 3.480 itu area support untuk Adaro. Kalau kita cek transaksinya apakah masih ada harapan buat besok naik. Kalau kita cek untuk Adaro hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan di distribusi ya, ini BK netzel 23M. Yang masuk ada ZP masuk 19M, PD masuk 9M, BQ masuk 5,2M, dan untuk asingnya net sell ya. Jadi yang distribusi itu BK asing, ZP juga asing yang masuk. Net sell cuman nggak terlalu banyak gede distribusinya. Netzel 15M ya, cukup lumayan juga sih untuk Adaro distribusinya untuk asing ya. Ada kemungkinan untuk besok ya paling bentuk candle kecil lagi ya. Kalau kita cek 3 hari terakhir, satu, dua, kita cek dari tanggal 10 ya, berarti pas konsolidasi di bawah untuk Adaro ada yang akumulasi sih. Kalau kita cek dari tanggal di 10, jadi dari sini 1, 2, 3 hari terakhir ini walaupun Adaro bentuk candle kecil-kecil itu tapi disertai dengan akumulasi sih ya. Jadi ya mudah-mudahan ada harapan buat paling enggak nutup gap di area sini ya. Jadi seperti itu untuk saham Adaro. Yang buat spekulasi buy tetap disclaimer ya, ini udah di area support juga sih ya. Jadi untuk supportnya itu di 3.490. Kalau misal besok mau masuk di saham Adaro ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah low-nya kemarin Jumat ya. Kemarin kan low-nya di 3.440 ya. Bisa pasang antisipasi kalau misal besok spekulasi buy di saham Adaro, antisipasinya di 3.430 ya. Atau disesuaiin aja ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemungkinan sih untuk besok masih konsolidasi. Oke. Selanjutnya kita cek saham TCPI. Dan untuk saham TCPI hari ini ARB ya, setelah kemarin itu gagal breakout, hari ini ARB. Wah, ARB untuk TCPI kira-kira siapa yang jual, dan ini berhasil breakdown support langsung ya, jadi nggak nanggung-nanggung turunnya. Kalau kita cek apakah sudah ada yang nampung di saham TCPI untuk hari ini. TCPI hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan sih ada yang nampung ya, TS. Jadi walaupun ARB, TS nampung 12M. Yang jadi market maker utamanya TSSH. Nah sebenarnya untuk TCPI hari ini distribusinya nggak gede-gede banget ya. Akan net sell 6,7, CC net sell 4,1, IN net sell 2,8 ya. Dan ada yang nampung, ini si TS loh yang nampung. TS-nya TS lokal, jadi untuk asingnya net sell distribusi dan lokalnya yang nampung. Oke, kemungkinan untuk besok gimana? Karena hari ini ada yang nampung ya nggak menutup kemungkinan juga untuk besok rebound ya. Jadi perhatikan saya level ini, misal besok bisa kembali lagi di atas 10.000
250 untuk saham TCB ya ada kemungkinan naik, tapi kalau masih turun ya mending kalau mau masuk ya nunggu di supportnya aja. Jadi untuk support TCPI secara teknikal di 9.775 ya, itu area support TCPI kalau misal besok masih turun ya, tapi kalau naik ya amannya kalau mau masuk ini amannya nunggu breakout di atas 10.275 ya. Oke, itu untuk saham TCPI tetap disclaimer ya, karena hari ini ARB ya ada kemungkinan sih besok gimana ya untuk TCP ini, soalnya ada yang nampung dan yang nampung ini market maker utamanya ya untuk hari ini ya, jadi ya nggak menutup kemungkinan juga sih besok rebound, tapi amannya sih mending nunggu breakout aja. Jadi amannya besok nunggu breakout aja di atas 10.275 atau nunggu di bawah ya kalau masih turun. Oke, itu aja untuk saham TCPI. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya. Dan untuk saham ITMG hari ini turun, tapi ini chartnya agak error ya di TradingView ya. Coba kita cek aja di Beyond untuk ITMG hari ini masih turun ya. Jadi kemarin kan close di 37.000 ya. Hari ini turun sampai ke level 37.100 ya. Jadi masih turun untuk saham ITMG setelah comeback kemarin ya, sepertinya agak berat buat naik ya. Dan ini sih di area support sih. Ya, ini di area support juga untuk ITMG. Kita lihat aja besok. Coba kita cek untuk transaksi ITMG hari ini apakah sudah ada yang akumulasi. Untuk ITMG hari ini tanggal 14 November masih didistribusi oleh BKCP ya. Tadi aslinya itu masih net sell di saham ITMG. Jadi ya walaupun kuartal 3-nya itu net income-nya gila-gilaan naiknya ya, karena harga koalnya cenderung turun, untuk saham ITMG ya mengikuti harga koal seperti itu ya. Apakah masih ada harapan buat naik ya? Mudah-mudahan menjelang window dressing ada market maker yang mau naikin ya, seperti itu aja. Oke, itu untuk saham ITMG. Dan untuk video ITMG sudah saya buatkan video khusus ya. Yang belum nonton ya nanti saya taruh link aja di deskripsi ya. Jadi untuk ITMG itu ya cenderung ya ada kemungkinan tutup gap di area sini di 36.000. Di sini ada gap up yang belum ketutup juga kan. Jadi seperti itu untuk ITMG ya, ada kecenderungan turun sampai ke area 36.000 ya. Itu area support untuk ITMG. Terus secara broker summary juga untuk hari ini masih didistribusi walaupun nggak banyak-banyak banget ya. Yang distribusi BKCP. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Selanjutnya tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini naik 3% ke level 1.850 ya. Jadi masih konsolidasi terus di range area 1630 sampai 1980 ya. Di konsolidasinya lumayan lama di area sini. Kira-kira kalau kita cek transaksinya hari ini, apakah besok masih ada harapan untuk buat naik lagi di ADMR? Kalau kita cek di sini tanggal 14 November untuk ADMR sih ada yang akumulasi ya. Jadi naik 3% itu disertai dengan akumulasi yang cukup banyak oleh BKYU. BK-nya net by 23M, YU net by 10M ya. Dan yang akumulasi ini asing ya. Jadi ada kemungkinan masih naik untuk saham ADMR besok ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk target price kenaikan ADMR besok kalau masih naik ya di area sini 1980, ini area resisten kuatnya untuk ADMR ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi. Mudah-mudahan sih bisa breakout, mengingat untuk asingnya hari ini masuk cukup banyak di saham ADMR. Oke, itu aja untuk saham ADMR ya. Kalau mau taking profit ya udah floating profit ya dekat-dekat area sini.
Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya masih di sini 1625. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk saham Pegas hari ini turun 0,5% ke level 1810 ya. Kalau secara teknikal ini masih konsolidasi untuk saham Pegas di range area 1780 sampai 1860. Ya, jadi untuk 1780 itu area supportnya Pegas, 1860 itu area resistennya ya. Jadi kalau emang Pegas itu mau dibikin bullish trennya ya harusnya besok bisa breakout di atas 1860. Kalau kita cek transaksi Pegas hari ini, ya ini Pegas hari ini tanggal 14 November. Secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, malah diakumulasi ini secara keseluruhan untuk Pegas hari ini turun 0,5% itu disertai dengan akumulasi oleh ZP RXCS ya. Dan untuk RXCS kalau kita perhatikan di sini dua broker ini malah murni akumulasi ya, 100% buy di saham Pegas. Dan untuk ZP-nya ya cenderung akumulasi walaupun sebagian trading ya, tapi untuk ZP cukup banyak masuk 34,9 M. Yang jualan itu malah scalper ya, MG net sell 20 M, YU net sell 10,8 ya. Kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan untuk saham Pegas itu akan bullish lagi ya, mudah-mudahan seperti itu, karena hari ini walaupun turun itu disertai dengan akumulasi untuk saham Pegas ya. Jadi disclaimer kalau misal besok langsung nge-HK di saham Pegas ya, supportnya sih di sini. Jadi ya harusnya kalau mau masuk ya pas di area sini itu ya, pas kemarin tanggal 10 atau tanggal 11 ya, pas untuk area support itu masuk ya. Kalau saat ini sih nanggung ya, tapi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk besok ya ada kemungkinan naik ya untuk saham Pegas. Kalaupun turun ya paling ya konsolidasi mentok di 1780 ya. Ini supportnya ya, support kuatnya jebol di bawah itu ya kayaknya agak berat ya, mengingat hari ini diakumulasi untuk Pegas. Kalau naik target price pertamanya ya di sini 1860 itu target price pertama. Breakout di atas itu yang ngejar sini 2000 ya, 1995 sampai area 2000 itu area resisten Pegas. Misal besok bisa breakout di atas 1860 ya. Kalau menurut saya sih kalau Pegas itu emang mau dibikin bullish ya berarti ini jadi lower high ya. Jadi naik ini higher high yang pertama, turun bentuk lower high. Kalau emang dibikin bullish ya harusnya naik lagi ya bentuk higher high yang kedua. Jadi seperti itu saham Pegas ya. Menurut saya sih untuk besok ya ada kemungkinan naik ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Tetap disclaimer ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.